Halo adik-adik, welcome to Kli Channel. Ya, adik-adik, di Kli Channel kali ini kakak akan bercerita tentang itik yang buruk rupa. Ayo, adik-adik semua sudah nonton episode yang sebelumnya belum? Episode sebelumnya tentang serigala dan 7 anak domba. Adik-adik udah nonton belum? Kalau belum nonton, ayo kita tonton juga yuk. Pada episode kali ini kakak akan bercerita mengenai itik yang buruk rupa. Tapi sebelum kakak bercerita, adik-adik jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya kakak semangat untuk menghadirkan video-video yang terbaik buat adik-adik. Oke? Ya. Oke. Jadi kakak mulai ya adik-adik ya. Adik-adik tahu nggak itik itu apa? Ayo, ayam, bebek, angsa? Nah, ya, kalau itik itu ada yang bilang itik itu bebek, ada yang bilang itik itu ayam, ada yang bilang itu angsa. Ya, itik itu adalah sejenis unggas ya adik-adik ya, dia semacam bebek gitu ya adik-adik ya. Jadi pada cerita kali ini kakak akan menceritakan mengenai yang itik yang buruk rupa. Mungkin adik-adik pernah dengar nggak itik buruk rupa? Jadi pada suatu ketika adik-adik ada induk bebek, ya dia bertelur 4 adik-adik. Dimana setelah menetas 3-nya itu adalah itik yang berwarna kuning. Tapi ada satu telur adik-adik yang berwarna abu-abu. Kemudian induk bebek merasa kaget. Loh, kok bisa yang satu telur ini anak saya warnanya abu-abu? Gak salah, yang 3 lainnya berwarna kuning. Nah, kemudian si itik ini mengenalkan kepada hewan-hewan lainnya. Nah, hewan-hewan lainnya kemudian bertanya, kok beda yang satu itik ini warnanya yang 3 adalah kuning, yang ini kok warnanya abu-abu. Nah, kemudian si angsa langsung tidak senang. Sudah, pergi aja kamu dari sini. Nah, kemudian ditambahin lagi si ada ayam betina tuh adik-adik bilang, kamu berbeda dengan kami, pergi sana, tidak usah ke peternakan sini gitu. Sudah, sana pergi. Kemudian si itik buruk rupa ini akhirnya mengambil keputusan. Dia mau pergi berkelana adik-adik keliling dunia. Karena dia kan diusir nih adik-adik di peternakan. Jadi sekarang dia mau keliling dunia nih adik-adik. Setelah dalam perjalanan ada seekor anjing beserta pemburu. Nah, kemudian si anjing berkata kepada si itik buruk rupa, hei kamu, kenapa kamu jelek sekali? Saya tidak sudi untuk memakanmu. Bahkan seekor anjing pun tidak sudi melihat si itik buruk rupa. Dengan raut wajah yang kaget, si itik buruk rupa kemudian lari dengan kencang. Dia kabur adik-adik. Dia takut dengan si anjing. Dia kabur. Setelah kabur, di dalam perjalanan dia melihat burung-burung yang ada di langit berwarna putih yang sangat menawan, sangat cantik, sangat indah. Dalam hati kecil si itik buruk rupa, dia ingin bisa menjadi seperti mereka, di mana di langit-langit yang berwarna biru, kemudian burung tersebut berwarna putih, bagus, berkilau. Dalam hati kecil si itik bercerita, saya pingin deh kayaknya untuk menjadi seperti itu. Nah, kemudian tak lama si itik setelah berjalan, dia menemukan sebuah rumah adik-adik. Nah, di dalam rumah itu ada seekor kucing dan seekor ayam betina.
Kemudian setelah mereka bertemu, si ayam betina dengan sombongnya mengatakan bahwa, "Hai itik yang jelek sekali, kenapa kamu kesini? Kamu pasti tidak bisa seperti saya. Nih lihat, saya bisa bertelur." Kemudian ayam betina mengeluarkan telurnya, adik-adik. Nah, setelah mengeluarkan telurnya, si kucing lalu bercerita, "Hei itik berupa, kamu pasti tidak bisa bernyanyi seperti saya. Meow, meow, meow." Nah, si kucing dengan sombongnya mengeluarkan suara yang merdu. Kemudian si itik berupa dengan kesalnya dia melanjutkan perjalanan, adik-adik. Pada suatu ketika, selama perjalanan yang panjang, muncullah musim dingin, adik-adik. Waktu itu adalah musim salju, di mana sangat dingin sekali. Kemudian si itik terjebak di dalam danau yang sudah membeku seperti es. Nah, setelah itu terjebak, tidak lama kemudian ada manusia yang datang untuk menolong itik tersebut. Kemudian itik tersebut dibawa pulang oleh manusia tersebut. Nah, di dalam rumah manusia tersebut, si itik akhirnya dirawat. Kemudian itiknya diberi makan sampai akhirnya tumbuh dewasa. Si itik tumbuh dewasa menjadi besar. Kemudian setelah musim dingin berlalu, setelah salju-saljunya sudah turun semua, akhirnya si itik berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan dia melihat segerombolan angsa yang sangat cantik, yang sangat menarik di tepi danau. Nah, setelah mereka melihat, si itik berupa ini menjadi takut, tidak percaya diri. Kenapa? Karena dia kan buruk rupa. Waktu kecil dia dihina, waktu dia masih baru melahirkan dia sudah diusir. Nah, makanya dia tidak percaya diri, dia menjadi minder, adik-adik. Nah, kemudian setelah mereka semua pergi, si angsa-angsanya pergi, di tepi danau tersebut tinggallah si itik sendirian. Kemudian si itik melihat danau tersebut. Setelah melihat danau tersebut, di dalam air si itik kemudian bercermin. Dia melihat, wow, kenapa saya berubah? Kan dulunya saya buruk rupa. Setelah saya melihat di air yang seperti cermin ini, kenapa saya berubah menjadi seekor angsa yang cantik sekali, yang berwarna putih, seperti keinginan dia waktu dia melihat ada burung-burung yang cantik di langit semasa dia melakukan perjalanan kemarin. Kemudian dalam hati si itik berkata, "Oh, berarti saya ini adalah seekor angsa, bukan seekor bebek. Oh, saya ternyata adalah keturunan dari angsa. Saya juga berbulu cantik, berbulu manis, berbulu bagus, dan berkilau berwarna putih." Dengan bangganya akhirnya dia bisa menemukan kepercayaan dirinya lagi. Kemudian dia bisa melanjutkan perjalanan lagi dengan percaya diri dan dengan kesuksesan yang akan dia dapatkan di kemudian hari. Nah, itulah akhir cerita dari kakak. Jadi adik-adik, pesan dari cerita ini, kalian jangan pernah untuk tidak percaya diri. Kalian harus percaya diri. Meskipun kalian berbeda dengan yang lainnya, kalian harus tetap percaya diri. Adik-adik sekalian, kalau misalnya kalian adik-adik tidak percaya diri, maka akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan pada diri kita. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik berbeda dengan yang lain, itu bukan kekurangan adik-adik, tapi justru itu malah kelebihan adik-adik. Kenapa? Karena dari kekurangan maupun kelebihan, dari perbedaan yang ada, maka itu akan menjadi satu, adik-adik. Oke? Jadi adik-adik jangan pernah untuk rendah hati.
Jangan pernah untuk tidak percaya diri. Oke? Sekian adik-adik cerita dari kakak. Jangan lupa adik-adik untuk cuci muka, cuci kaki, kemudian cuci tangan, tidur. Oke? Episode selanjutnya kakak juga akan bercerita lain lagi yang lebih menarik dari ini. Tapi sebelum itu adik-adik harus apa? Subscribe, like, dan komen. Oke? Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah adik-adik.